Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, kita akan membahas salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik etnis sempit antara suku Dayak dan suku Madura pada tahun 2001. Sulit untuk mengurai akar konflik yang sebenarnya, tapi secara garis besar, gesekan itu tumbuh dari persaingan antar etnis dalam berbagai bidang, ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Untuk memahami tragedi ini, kita harus menengok kembali ke tahun 1930-an, masa ketika suku Madura pertama kali datang ke Kalimantan Tengah, melalui program transmigrasi yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat itu, jumlah mereka masih kecil. Namun seiring berjalannya waktu, terutama menjelang 1990-an, populasi Madura di Kalimantan Tengah meningkat drastis hingga mencapai sekitar 21%. Lambat laun ketegangan mulai terasa. Dua budaya yang berbeda bertemu dalam satu wilayah. Orang Madura dikenal ulet, pekerja keras, dan cepat beradaptasi. Mereka merambah banyak bidang, mulai dari berdagang hingga bekerja kasar. Banyak dari mereka yang kemudian sukses menjadi pengusaha atau menguasai sektor informal. Namun di sisi lain, suku Dayak, sebagai penduduk asli, hidup dengan nilai harmoni dan penghormatan terhadap alam. Mereka cenderung tidak suka konfrontasi. Sayangnya, sikap ini kerap ditafsirkan sebagai kelemahan oleh etnis Madura di sana. Ketika ruang hidup dan ekonomi mereka semakin terdesak, benih kebencian pun mulai tumbuh. Konflik kecil sering terjadi, terkadang sekadar pertengkaran biasa. Namun itu ibarat bara dalam sekam. Sejak 1969, 1986, dan 1999, sudah ada benturan etnis serupa. Dan semuanya hanya menunggu satu hal, yaitu pemantik. Pemicu itu datang di akhir tahun 2000. Di Desa Kerempangi, Kabupaten Katingan, terjadi percekcokan antara 3 orang Madura dan 1 orang Dayak saat berjudi. Hasilnya memprihatinkan, 1 orang Dayak meninggal dunia. Polisi mencoba menenangkan situasi. Namun 3 pelaku dari pihak Madura kabur. Dan di lain waktu ketika ratusan warga Dayak datang mencari keadilan, pihak kepolisian lambat dalam menangani kasus tersebut. Mereka akhirnya mengamuk dan main hakim sendiri. Mereka membakar rumah dan merusak properti milik warga Madura. Dan awal perkara terjadi di Sampit pada tanggal 18 Februari tahun 2001. Rumah seorang warga Madura bernama Matayo diserang. Akibat insiden tersebut 4 orang kehilangan nyawa. Balas dendam pun tak terelakkan. Seorang warga Dayak bernama Timil menjadi target kemarahan dari rombongan warga Madura. Meski berhasil diselamatkan polisi, namun rumah kerabat Timil menjadi target berikutnya dan menimbulkan korban jiwa. Warga Madura pun menyebar dan melakukan sweeping di berbagai sudut Sampit, bahkan beredar sebuah rumor, jika kubu Madura akan menjadikan kota itu sebagai Sampang kedua. Akibat dari rumor tersebut pada tanggal 20 Februari ribuan orang Dayak dari berbagai daerah datang dan mendeklarasikan perang. Ritual sakral mangkuk merah pun dilakukan, tanda bahwa situasi telah sangat genting. Dalam kepercayaan Dayak, ritual ini membangkitkan kekuatan dan keberanian, serta menjadi tanda bahwa perang tidak terelakkan lagi. Yang paling mengerikan, praktik kuno bernama ngayau kembali muncul, sebuah tradisi perang yang melibatkan pemenggalan kelapa musuh. Dalam waktu kurang dari 10 hari, korban dari pihak suku Madura diperkirakan mencapai 500 hingga 1.500 jiwa. Tak ada angka pasti. Yang jelas, tragedi itu meninggalkan luka yang begitu dalam. Lebih dari 100.000 orang Madura mengungsi, sebagian besar dikawal aparat kepolisian menggunakan kapal atau kendaraan umum menuju tempat yang lebih aman. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih kembali ke Madura. Sementara itu, pejuang Dayak terus berdatangan. Kawasan merah terus meluas. Panik melanda. Ketakutan melumpuhkan. Tragedi ini menyisakan trauma mendalam, tidak hanya bagi masyarakat yang terlibat langsung, tetapi juga aparat yang bertugas.
Beberapa di antaranya bahkan mengalami depresi dan gangguan jiwa akibat melihat langsung tragedi tersebut. Semoga kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi ya. Semoga bangsa kita bisa belajar bahwa keberagaman seharusnya menjadi kekuatan, bukan alasan untuk saling menyingkirkan. Jika kalian punya pandangan lain atau cerita yang belum tersampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.